Selamat pagi Sobat Esnawan, kembali lagi bersama saya Hana dalam acara Orkestra, obrolan kesehatan antariksa. Nah pagi ini teman-teman kita udah di kedatangan tamu dan saya saat ini sudah ditemani oleh salah satu dokter kebanggaan RSAU Esnawan yang merupakan kembangnya. Selamat pagi Dokter Sri SPKP. Selamat pagi Dokter Hana. Apa Terima kabarnya? kasih banyak loh pujiannya. Sawi-sawi dokter memang shining sekali dokter hari ini. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Jadi teman-teman Dokter Sri ini saat ini sedang bertugas di salah satu poliklinik di RSAU Dr. Esnawan ya dok ya? Iya betul. Namanya Poliklinik Lovebird ya dok? Iya betul. Poliklinik Lovebird sendiri apa sih dok? Oke, dari namanya udah menarik ya dok. Lucu. Mirip-mirip burung gitu. Iya, cinta. Iya, burung cinta yang nggak bisa dipisahkan. Jadi Poliklinik Lovebird itu disebut juga Poli HIV kalau di RSAU itu merupakan salah satu poliklinik yang memberikan layanan pengobatan untuk pasien-pasien dengan HIV dok. Baik dok. Jadi sebenarnya Poli Lovebird ini dulunya bergabung dengan Poli Penyakit Dalam dok. Ternyata di tahun 2006 kita mulai melakukan pelayanan tuh secara aktif ke pasien-pasien dengan HIV. Kemudian di tahun 2009 Poli Lovebird berpisah nih dari Poli Penyakit Dalam. Kemudian punya poliklinik tersendiri sehingga pasien-pasien yang diterapi dengan obat-obatan ARV atau pasien-pasien HIV itu bisa mendapatkan pelayanan yang private gitu dok, terpisah dari pasien-pasien poli penyakit dalam. Demikian menarik dok. ya dok ya, panjang juga perjalanannya dok. Betul, tidak mudah ternyata untuk membangun sebuah pelayanan. Siap, tapi tetap sesuai moto RS kita, melayani tanpa batas. Nah teman-teman, hari ini kita udah ngobrol-ngobrol sedikit tentang HIV. Kita pengen lebih tahu nih dok, sebenarnya HIV itu apa sih dok dan bagaimana cara penularannya dok? Oh iya baik-baik. Mungkin ini lebih nge-refresh ya dok. Mungkin orang-orang udah sehari-hari udah kayak makanan tahu tempe gitu ya, HIV, AIDS gitu-gitu. Tapi mungkin ini lebih mengingatkan kembali saja bahwasannya HIV itu merupakan bukan penyakit ya dok, tapi merupakan virus, salah satu virus golongan mRNA yang apabila masuk ke dalam tubuh kita atau ke dalam tubuh manusia, dia akan menyerang nih salah satu tentaranya tubuh kita, yaitu sel limfosit T. Khususnya sel limfosit T helper. Di situ ada namanya CD4 nih. Sel limfosit T helper ini punya CD4, di mana tugas dari CD4 itu mengenali agen-agen dari luar. Ini teman apa lawan ya gitu. Nah, pada saat si virus HIV ini masuk tubuh kita kemudian menyerang si sel limfosit T helper ini, dia tuh menyebabkan tubuh kita jadi nggak mengenali lagi nih agen-agen dari luar tuh. Jadi ini teman atau lawan ya udah dia cuek aja. Akhirnya ada kuman-kuman masuk atau bakteri atau virus masuk, tubuh kita cuek aja. Akhirnya berkembanglah si bakteri atau virus jahat yang di dalam tubuh kita, akhirnya merugikan tubuh kita, jadi sakit dan dampak fatalnya adalah kematian. Selain itu ternyata virus HIV ini juga mempunyai dampak terhadap pengenalan tubuh. Selain ke agen-agen dari luar tadi, ke tubuh kita sendiri tuh jadi nggak kenal gitu. Akhirnya dipikirnya ini sel tubuh sendiri kan, dipikirnya tuh musuh gitu. Akhirnya dia makan sendiri. Akhirnya bisa terjadi tumor Kaposi kalau di pasien-pasien yang udah masuk ke AIDS gitu. Ada juga yang kerusakan pada ginjal yang disebabkan karena tubuh melawan atau memakan si sel-sel ginjal itu sendiri. Demikian dok. Akan tetapi apabila pasien dengan HIV ini diterapi dengan baik, dirutin minum obat-obatan anti retroviral virusnya ini, dia akan memiliki CD4 atau ketahanan tubuh sama seperti orang normal lainnya. Demikian dok. Jadi cukup kompleks ya dok? Iya betul. HIV itu ya dok. Iya, walaupun sudah kayak teman sehari-hari, tapi perlu kita ingatkan kembali dan juga dampaknya seserius itu loh kalau orang dengan HIV ini tidak berobat gitu.
Nah, ngomong-ngomong pengobatan ini dok, tadi sempat disebut antiretroviral virus ya dok Iya, ya? betul. Itu salah satu obat HIV ya dok? Atau memang hanya itu saja? Iya betul. Nah, itu apa ya dok? Bisa dijelaskan lebih lanjut dok? Ya, kalau untuk ARV itu sendiri itu merupakan modalitas terapi untuk pasien dengan HIV. Yang paling mutakhir pun masih dengan antiretroviral ini ya dok, antiretroviral terapi ini, di mana tujuan dari pengobatan ini adalah menekan replikasi atau bertambah banyaknya si virus HIV itu. Dengan ditekannya jumlah dari si virus HIV, otomatis CD4 di sel limfosit T helper tadi berfungsi dengan baik nih, sehingga fungsi ketahanan tubuh kita itu jadi normal kembali. Oh, seperti orang normal ya dok? Iya, betul dok. Jadi, asal rutin minum, kemudian cek rutin untuk viral load-nya, gitu dok. Jadi semakin cepat ditangani, semakin baik ya dok ya? Iya, betul dok. Kualitas hidupnya juga akan semakin baik ya dok ya? Iya, betul. Nanti juga ada sesi yang mungkin pada pasien-pasien yang minum ARV rutin, nanti ada sesi juga ya dok, nanti ada testimoninya dari beliau. Nah, terima kasih banyak dokter atas penjelasannya. Baik. Nah, teman-teman sudah cukup jelaskan untuk penjelasan mengenai HIV dari dokter Sri SPKP yang luar biasa cantiknya ini. Jadi dari penyakit atau HIV ini sudah sangat diketahui bahwa prevalensi atau kejadiannya memang sudah cukup lama ya dok ya. Betul. Dari tahun 1920 dan memang sekarang ini memang semakin meningkat, tapi jangan khawatir karena sudah ada kemajuan teknologi dan penemuan pengobatan yang semakin baik, semakin mutakhir yang akan membantu orang-orang dengan HIV, pasien-pasien dengan HIV untuk bisa beraktivitas normal seperti orang biasa normal, seperti pada umumnya, asal pengobatannya rutin dan segera diobati. Betul. Dan mungkin yang satu lagi yang saya ingin sampaikan dok, bahwa saat ini obat-obatan terapi untuk HIV itu sendiri sekarang sudah dalam bentuk FDC dok, fixed dose combination, di mana satu kapsul itu terdiri dari 3 obat. Jadi orang dengan HIV tidak perlu lagi minum banyak obat sekali minum, di mana obat itu harus diminum seumur hidup kan ya dok. Nah ini cukup 1 tablet saja, tapi memang harus diminum seumur hidup. Gitu. Ya, demi meningkatkan imunitasnya ya dok ya, supaya imunitas dan juga kualitas hidup pasien dengan HIV ini, sehingga dia bisa beraktivitas normal, bekerja normal, tidak menularkan ke orang lain, tidak menularkan ke pasangan. Demikian dok. Mantap, terima kasih banyak dokter atas informasinya. Sama-sama. Nah, sekian informasi yang bisa kita berikan mengenai HIV dalam bincang-bincang orkestra. Nantikan bincang-bincang orkestra selanjutnya. Dadah. Halo Sobat Esnawan, kembali lagi bersama saya Hana dalam acara Orkestra, obrolan kesehatan antariksa. Sesuai janji saya bahwa hari ini kita udah masuk next session yang kedua, di mana saya di sini kami menghadirkan 2 narasumber yang sangat cakep-cakep dan sudah berkenan jauh-jauh datang dari Depok. Di sini ada Mas Zandri, Mas Dian. Selamat siang. Siang, Siang. Terima kasih waktunya sudah berkenan hadir jauh-jauh dari Depok ya. Iya benar. Jadi mereka ini merupakan salah satu survivor dari ODIF atau orang dengan HIV, dan tentunya kita pasti pengen denger ya pengalaman-pengalaman menarik apa yang sudah dialami oleh mas-mas ganteng sebelah saya ini. Mungkin bisa dimulai dari Mas Zandri dulu, kemudian Mas Dian. Boleh, Mas Zandri dulu aja. Boleh. Baik, perkenalkan nama saya Zandri. Halo Halo dok, saya
orang dengan HIV positif, yaitu dari tahun 2016 sampai saat ini. Dan awalnya saat saya terinfeksi itu tidak percaya ya, tidak percaya. Setelah dicek, denial, di hari itu, di hari yang sama cek lagi, cek ulang, second opinion, periksa di rumah sakit yang ada di Jakarta. Nah, akhirnya saya terinfeksi benar, positif HIV. Ya udah, mau bagaimana lagi? Masih denial atau sudah ya ini harus saya jalani apa gimana tuh Mas saat udah second testnya itu? Ya, denial ada sampai kurang lebih 5 bulan 6 bulanan. Lama juga ya. Lumayan. Tapi rutin berobat. Rutin. Sampai saat ini saya masih akses ARV, antiretroviral. Jadi setiap hari saya minum, dan setiap hari minum itu ya pastinya jika saya lupa ada rekan saya, ada sahabat saya yang memberikan support sistemnya. Nah, untuk reminder apa yang biar tidak lupa nih minum obat atau minum ARV tersebut, ya saya membuat alarm di HP saya. Jadi di saat alarm bunyi, saya langsung meminum obat tersebut. Gitu. Jadi support system itu sangat penting ya. Ya, benar sekali, dalam sangat case malahan. ini, sangat ya. Bagaimana dengan Mas Dian? Baik dok, perkenalkan saya Dian. Saya positif HIV di akhir tahun 2017 dok. Mungkin awalnya saya agak ya nggak percaya lah, kan awalnya mungkin kayak saya bisa kena dari mana gitu kan. Terus saya dirujuk ke salah satu rumah sakit di Jakarta juga, saya melakukan tes PCT ya. Terus saya dengan hasil bahwa saya benar positif, saya nggak nerimanya tuh agak lama dok. Jadi untuk harusnya kan kita melaksanakan pengobatan kan dok ya. Siap. Saya proses 1 tahun dok. Baru saya menerima, oke lah saya ikut pengobatan gitu dok. Mungkin ya awalnya agak ya seperti gimana ya dok ya, kita kan kalau kena dampak kayak ini virus ini, waduh kok bisa kena gitu kan. Pikiran kita kan udah kacau balau nih dok, nggak percaya nggak percaya gitu kayak kan, ditiban ya makanya puing bangun bener dok ya. Jadi terus saya mikir di rumah, waduh kalau orang rumah tahu gimana reaksinya gitu kan. Ada ini juga kan, pikiran saya kemana-mana dok. Temen tahu gimana nih gitu kan. Akhirnya saya coba mungkin di 2017 akhir kan tes PCT di Rumah Sakit Jakarta. Terus dengan hasil ini saya nunggu dulu, ditawarin dari rumah sakit tersebut kan, udah siapkah gitu kan untuk melakukan pengobatan seumur hidup gitu kan. Cuman saya belum menanggapi itu dok. 1 tahun saya menunggu jawaban dari kesiapan dari hati ya dok ya. Duh, saya siap nggak ya? Akhirnya 2018 mungkin saya baru oke lah gitu. Saya memberanikan gitu, saya mencoba untuk melakukan pengobatan seumur hidup gitu. Awal ya agak ini juga sih dok, beban di mental juga lah dok. Itu 1 tahun itu beban bagi saya itu kepikiran itu kan. Dari awalnya tidur juga kurang, makan pokoknya setiap hari aduh ini gimana ketemu orang nanti apa omongannya gitu, seperti itu dok. Oh ada kayak ketakutan tersendiri iya, berarti ada ketakutan ya sendiri sebenarnya gitu. Ya kan untuk gambaran stigma masyarakat ya. Betul, yang iya. mungkin memang saat ini masih masyarakat masih menganggap bahwa HIV itu sebagai momok yang negatif, menakutkan, ketularan gitu. Jadi masih takut ya Mas ya saat itu ya. Nah terus gimana cara menyikapinya nih Mas Dandri sama Mas Dian supaya kayak pasti ada ketika kita jalan keluar ada yang mungkin tatapannya nggak enak, itu gimana penerimaannya ke diri, menyikapinya gimana supaya Oke, kalau saya sih awalnya searching di Google, searching penularan secara signifikan apa aja nih untuk virus ini. lewat mana aja maksudnya? Iya gitu. benar. Jadi
virus ini ternyata tidak menularkan melalui jabat tangan, tidak menularkan dengan ciuman, tidak menularkan satu piring bersama, satu gelas bersama, itu tidak menularkan, ya. Jadi, saya sudah ada bekal nih, saya sudah ada amunisi jika ada orang bertanya, jangan deket sama orang dengan HIV positif, salaman nanti menularkan. Salah, itu hoax. Hoax ya? Benar. Iya, jangan percaya teman-teman, itu hoax. Kemudian sehari-hari Mas Zandri sama Mas Dian kegiatannya apa, aktivitasnya sehari-hari? Kalau Mas Zandri silakan. Mas Zandri. Mas Zandri dulu, nanti Mas Dian ya? Iya, boleh. Kita kan kepo. Iya. Oke, dokter. Saya kerja di LSM, Yayasan Pesona Jakarta. Sampai saat ini saya sebagai pendamping ODIF. Jadi memberikan edukasi terkait orang dengan HIV positif, memberikan support, mereminder, jangan lupa untuk akses ARV-nya, mengingatkan beliau, mengingatkan untuk minum jam berapa, terus pola hidup sehat. Jadi di sini saya menangkap bahwa memang sangat penting sekali peran pendamping, support system, itu sangat penting ya. Iya, Nah, tadi kan saya Mas Dian sempat cerita bahwa sempat nggak minum obat dulu ya selama 1 tahun. Iya, ya. betul. Itu gimana? Ada perbedaan yang dirasakan nggak, Mas? Ada, dokter. Ada ya. Sebenarnya ketika kita tidak minum ARV gitu kan, jadi kita ada rasanya badan di badan ya, dok ya. Kayak gampang kena sakit, penyakit itu gampang masuk ke badan kita. Jadi selama 1 tahun itu saya sering kena tipes. Tipes itu rutin, jadi kayak bingung, kok saya tipes gitu. Mungkin karena saya udah dapat diagnosis, cuman saya tidak mau pengobatan gitu kan. Akhirnya berat badan saya turun, sempat dok, berat badan saya turun. Sempat kurus, Mas? Sempat kurus. Ini udah naik beratnya? Udah naik lagi. Saya sempat kurus dok gitu. Terus akhirnya karena sering sakit, terus ada dokter yang support saya untuk menyarankan, udah lakukan pengobatan aja. Maksudnya dia ngasih motivasi, udah hiraukan orang-orang ngomong apa tentang keadaan sakit itu ya. Ya karena kan yang terima penyakit saya gitu ya, ngapain kita mikirin tuh orang ngomongin kita, kan nggak ngasih ini juga. Ya udah akhirnya saya mikir, ya udah akhirnya saya melakukan pengobatan. Setelah pengobatan ya alhamdulillah sih dok ya. Jadi dari ketika ada virus seperti kayak tipes atau flu yang lebih rutin, kan flu lebih gampang kena ya dok ya. Alhamdulillah kesini ketika udah minum tidak gampang sakit juga sih dok. Jadi terus untuk pola makan kita juga jadi teratur itu, pikiran yang terkait masalah tentang stigma masyarakat yang bawa penyakit virus ini bawa jelek itu saya cuek aja gitu. Yang penting saya hidup sehat, saya bekerja ya secara profesional aja lah di tempat pekerjaan saya, seperti itu dokter. Jadi istilahnya wong Jawa tuh udah mulai nerimo. Iya. Kayak ya udah jalanin aja ya. Karena apa ya? Yang paling susah itu adalah stigma pada diri kita sendiri. Iya. Betul. Itu. Fight sama diri kita sendiri itu paling susah ya. Itu yang perlu kita tingkatkan, itu yang perlu saya edukasi ke beberapa teman-teman saya yang ODIF lainnya itu. Jadi jangan ada stigma di diri kita. Itu ingat, stigma pada diri kita sama saja membunuh diri kita sendiri pelan-pelan. Itu. Jadi dengan akses ARV, dorongan teman-teman support system yang ada di sekeliling kita, mereka memberikan informasi yang bagus, memberikan motivasi, ya udah kita terima. Jadilah istilahnya ODIF atau HIV ini di tubuh saya, kategorinya saya itu sudah berdamai lah.
Berdamai. Sudah berdamai dengan diri sendiri. Diri sendiri. Seperti itu. Malah rugi ya Mas kalau tidak bisa nerima ya, karena kan penanganannya lebih telat ya. Iya. Nah, pernah nggak sih rasanya jenuh gitu Mas? Karena kan memang obat ini kan harus dikonsumsi seumur hidup. Nih pernah nggak maksudnya rasa aduh masa minum ini terus, kan kayak kalau kita dimasakin masak nasi tempe gitu kan bosen ya, nih kita harus minum setiap hari. Itu gimana tuh nyiasatinnya supaya nggak bosen gitu? Kalau saya pernah lah mengalami rasanya jenuh minum obat ya dok ya. Saya itu nggak minum obat mungkin pertama kali itu yang awal-awal dok, maksudnya ketika 6 bulan saya udah pengobatan, sebulan 2 bulan lah saya minum, terus kemudian bulan berikutnya saya nggak minum gitu dok, karena bandel ya. Gitu. Seperti itu dok, maksudnya saya tapi alhamdulillah dari supporting dari rumah sakit pun menyarankan kan, malah saya diajak edukasi dok untuk tentang ikut edukasi kepatuhan minum obat. Jadi saya ikut edukasi tersebut ya, dapat masukan ilmu lah, maksudnya pentingnya kalau kita telat minum obat itu sehari seperti apa, terus kalau kita rutin minum obat seperti apa. Jadi ya akhirnya terbuka lah, maksudnya cuma satu obat doang, apa sih susahnya, aku pikir. Iya, udah simple kan sekarang obatnya ya. Tinggal minum aja ya udah. Gitu. Apalagi kan kita kan tiap malam kita minum obat karena kan ada efek ngantuk, efek langsung tidur, terus paginya kita udah segar lagi. Seperti itu aja sih dok. Kalau Mas Zentri gimana? Iya, kalau saya sih diberikan support sama Polylovert ini, yaitu di RSA US Nawan ya. Benar. ARV ini jangan dijadikan beban. Ya, ARV jangan dijadikan momok yang menyeramkan, tapi jadikanlah obat yang membuat kita senang, happy. Jadi saya minum ARV ini adalah sebagai vitamin. Kalau istilah orang polinya vitamin cantik atau vitamin ganteng gitu. Jadi setiap saya minum, saya mau minum vitamin cantik nih. Ya udah jadi semangat. Biar gitu. Cantik, lala badai ya seperti kan? Itu. Biar lebih sehat lagi ya, karena kan memang ARV kan buat meningkatkan imun ya, menurunkan virulensinya ya, jadi sangat penting. Betul. Setuju saya, sepaham dengan vitamin. Kayak minum vitamin tiap hari ya Mas ya. Iya, betul. Terus menurut Mas Jandri nih sama Mas Dian, ada nggak kiat-kiat buat temen-temen di luar sana yang memang sedang dalam tahap yang masih denial, kemudian harus proses menerima bahwa memang saya saat ini harus hidup berdampingan dengan HIV. Ada nggak kiat-kiat atau poin-poin penting yang mungkin bisa disampaikan singkat aja gitu, supaya tergugah, terbangkitkan semangatnya demi menuju Indonesia sehat. Oke. Kalau pandangan saya sih, kawan, kamu tidak sendiri. Saya orang dengan HIV positif. Jika kamu salah satu dari orang yang dengan HIV positif, kamu tidak sendirian. Ada saya, ada Mas Dian. Ayo, kita sama seperti orang biasa, ya. Perbedaannya hanya kita itu di darah. Iya. Itu aja. Kita bisa olahraga, kita bisa lari, kita bisa keliling dunia, kita bisa jadi tenaga kesehatan, bisa jadi guru, bisa semua. Yang membedakan satu, di saat kita cek darah, itulah yang orang dengan HIV positif atau orang yang HIV negatif. Betul. Mungkin saya juga kepada teman-teman untuk yang mengalami sama seperti kami gitu ya tetap semangat, jangan merasa berkecil hati ya, karena di luar sana kita nggak sendiri gitu, kita masih ada teman-teman yang sama senasib gitu, kita berjuang bersama menuju biar badan kita tetap sehat, karena virus tersebut ya tidak
bikin rugi kita untuk mencari rezeki gitu kan. Karena kita ya udah ikhlas saja dengan virus tersebut, kita berjalan berdampingan, kita mencari yang terbaik, tidak bikin orang rugi juga gitu. Yang penting tetap patuhi minum obatnya. Seperti itu kan. Luar biasa sekali mas-mas kita hari ini, matur nuwun ya Mas Dian, Mas Jandri atas insight-nya yang sangat luar biasa. Semoga bisa membuka pikiran masyarakat luas bahwa memang HIV itu memang perlu diakui merupakan suatu penyakit menular, tapi kan bisa ditekan penularannya dengan minum obat ARV rutin. Bahwa jika memang ARV-nya rutin, kemudian kita menjalani pola hidup sehat, semua akan kembali normal dan tidak akan menular jika pengobatannya rutin. Jadi teman-teman jangan takut, jangan menganggap bahwa ini merupakan hal negatif lagi ya. Sedikit lagi tambahan. Iya, monggo Mas. HIV itu saya garis bawahi, kita garis bawahi, bukan penyakit tapi virus. Virus. Hanya kayak virus COVID, virus benar. influenza, hanya seperti itu. Kita hanya perlu memperbaiki imunitasnya saja yang dipengaruhi oleh virusnya jadi turun ya imunnya ya. Anggap aja kita kayak kena flu, kita kena COVID. Tuh, sesuai dengan bahasanya HIV adalah Human Immunodeficiency Virus. Virus yang menyerang kekebalan tubuh. Nah, sangat luar biasa penyampaiannya. Terima kasih banyak Mas atas insightful thoughts-nya. Sama-sama dokter. Dan jangan lupa teman-teman juga kalau misalnya memang ada perilaku yang beresiko dari teman-teman, jangan lupa untuk segera screening sedini mungkin, di mana screening bisa kita lakukan, kita jalankan di Polilovebird di RSAU Dr. Esnawan tercinta. Nah, teman-teman terima kasih banyak atas waktunya Mas Jandri, Mas Dian, dan Sobat Esnawan. Sampai ketemu lagi di next Orkestra.